Cactus 15.9, turn left heading 270. This is Cactus 1539. Hit birds to lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? US Airways 1549 crash land di Hudson River di New York beberapa saat setelah take off. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama. What's up guys? Selamat datang kembali ke channel Mark Angel. Hari ini gue pengen cerita tentang satu penerbangan miracle lah ya. Pada tanggal 15 Januari 2009, Kapten Sully bertugas untuk menerbangkan US Airways 1549 dan akan menerbangkan Airbus A320 membawa 155 penumpang termasuk 5 orang kru. Pesawat berangkat dari Bandara LaGuardia di New York City yang bertujuan akhir di Bandara Internasional Seattle-Tacoma, Washington. Cuaca pada saat itu sangat cerah. Tidak lama setelah take off, Kapten Sully melihat sekelompok burung besar yang terbang sangat dekat dengan pesawat. Pada saat itu sudah tidak memungkinkan untuk dihindari lagi. Burung tersebut adalah burung angsa Kanada yang lebarnya itu bisa 1,3 meter sampai 1,8 meter. Beberapa saat kemudian, ada burung yang terlihat masuk ke mesin pesawat hingga menimbulkan ledakan yang keras beserta api yang keluar dari mesin jet, kemudian diikuti oleh bau aftur bahan bakar pesawat. Kondisi itu terjadi di kedua mesin pesawat dan langsung kehilangan daya dorong. Kapten Sully mencoba untuk merestart kedua engine tersebut, tapi hasilnya nihil. Tak lama kemudian, Kapten Sully langsung mendeklarasi emergency dan meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat ke Air Traffic Control. Awalnya, Kapten Sully diminta untuk memutarbalikkan pesawat ke LaGuardia Airport. Kapten Sully menjawab singkat, unable, tidak bisa. Kemudian Air Traffic Control menawarkan alternatif lain yaitu Teterboro Airport. Awalnya, Kapten Sully menjawab yes. Kemudian dikoreksi, we can't do it, we're gonna be in Hudson. Kita tidak bisa. Kita akan berada di Sungai Hudson. Kemudian Kapten Sully berbicara di pengeras suara, brace for impact. Berbekal pengalaman sebagai instruksi dan pilot selama bertahun-tahun, ditambah pengetahuannya tentang keselamatan penerbangan, Sullenberger memutuskan membelokkan pesawat sejajar dengan aliran Sungai Hudson. 90 detik kemudian, pesawat mendarat di Sungai Hudson. Kru pesawat mendeskripsikan landingnya seperti hard landing tanpa ada bounce. Kemudian pesawat itu pun perlahan berhenti di atas air. Kapten Sully kemudian membuka pintu kokpit dan memerintahkan untuk memulai proses evakuasi. Setelah semua kru dan penumpang keluar dari pesawat, Kapten Sully melakukan pengecekan sebanyak 2 kali sepanjang pesawat bolak-balik untuk mengecek adakah orang yang masih tertinggal di dalamnya sebelum dia sendiri keluar dari pesawat. Hebat banget guys. Kalau dia menjadi pilot di setiap pesawat yang saya terbangin sih, saya akan berasa nyaman dan aman banget sih. Udara pada saat itu berada di suhu -7 derajat Celcius. Dan temperatur pada air di Sungai Hudson sendiri itu adalah 5 derajat Celcius guys. Dingin banget itu.
Gila, jadinya orang kalau kelamaan di situ pasti akan diserang oleh hipotermia. Untungnya lokasi kecelakaan ini berdekatan dengan banyak boat yang sedang berair di Sungai Hudson. Jadinya proses penyelamatan sudah langsung bisa dimulai setelah evakuasi. Overall ada 95 orang yang mengalami minor injury dan 5 serious injury termasuk luka dalam yang dialami oleh kru pesawat Doreen Welsh. Nah, setelah itu setiap penumpang menerima kompensasi $5.000 guys untuk kompensasi bagasi yang hilang. Kemudian dapat letter of apology, ya kan, surat permintaan maaf. Kemudian mereka juga mendapatkan refund atas tiket pesawat mereka. Ditambah lagi masing-masing penumpang dapat sebanyaknya $10.000 sebagai pengganti supaya mereka nggak menuntut airline tersebut. Wah, hebat banget sih ini US Airways. Kalau di Indonesia banyak maskapai yang kurang bertanggung jawab, mungkin nggak akan dapat lah ya hal-hal seperti ini. Kejadian ini pun memicu kota New York untuk memburu burung angsa Kanada supaya nggak terulang lagi. Per 2017 sudah 70.000 burung angsa Kanada yang diburu oleh kota New York. Keputusan yang diambil oleh Kapten Sully sangatlah tepat. Berkat manuvernya dia dapat mendaratkan pesawatnya tanpa kerusakan yang parah. Menyelamatkan kru dan penumpang sebanyak 155 orang, menjadikan Kapten Sully sebagai seorang national hero dalam peristiwa pendaratan di Sungai Hudson. Nah, kisah heroik ini diangkat oleh Hollywood dan dibuat filmnya yang bernama Sully dan dibintangi oleh Tom Hanks. Ya, jadinya ini adalah seorang pilot yang keren. Saya sendiri cuma seorang pilot drone, ya kan. Tapi Kapten Sully sampai saat ini dia masih aktif untuk memotivasi sebagai figur tokoh di Amerika. Kita nggak akan pernah tahu skill seorang pilot dan krunya sebelum mereka diuji. Dan ini mereka benar-benar mengalami ujian yang sangat dalam. Pendaratan di dalam air, pendaratan di atas air itu sangat sulit. Dan ini menjadi peristiwa yang jarang banget terjadi karena pesawatnya masih utuh guys. Jadi mereka bisa mempelajari pesawat itu dan kemudian NTSB itu badan yang mempelajari kecelakaan pesawat di Amerika. Mereka melihat ada bekas-bekas organik di dalam jet engine pesawat tersebut yang mereka bisa simpulkan bahwa itu benar adalah angsa Kanada. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, let me know down below. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you guys. Bye-bye.